dapat CPNS kalau nggak salah itu 2019 dan PPG-nya juga 2019. Nah, ketika itu Latsar 2019, PPG 2019. Sedang Latsar dan juga sedang ikut PPG. Entah apa yang terjadi nanti, positive thinking aja. Jadi ini bisa dibilang nekat ini Bapak Ibu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini berkembang. Oke. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana jika kita dipanggil kesediaan ikut PPG, baik angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, atau angkatan 4. Namun kita berbenturan dengan Latsar, atau hal-hal yang lainnya yang tidak bisa kita mengikuti PPG, karena PPG ini biasanya kurang lebih kita 3 bulan. Nah, itu bagaimana solusinya jika kita tidak mengkonfirmasi kesediaan kita mengikuti PPG, apakah ini kita dipanggil lagi atau bagaimana? Nah, di sini saya mendapatkan pengalaman-pengalaman dari teman saya, di grup media sosial juga yang membahas PPG. Yang pertama seperti ini, misalkan ini PPG kalau tidak salah 2020 ya, karena 2020 itu kalau tidak salah itu sampai gelombang 5 ya, kalau tidak salah ya. Nah, di sini dia kepanggil PPG, statusnya kepanggil PPG gelombang 5, terus bentar lagi mau Latsar. Jadi bingung harus konfirmasi bersedia atau tidak, takut bentrok sama Latsar. Kalau klik tidak bersedia, ntar kelanjutannya gimana? Bingung, adakah ada yang seperti ini juga? Nah, Latsar ini maksudnya seperti prajabatan ya bagi rekan-rekan guru yang sudah diterima tes CPNS. Biasanya itu untuk dapat PNS 100% di seorang CPNS itu wajib mengikuti Latsar, seperti itu Bapak Ibu. Dan Latsar ini juga waktunya juga lumayan, kalau tidak salah kurang lebih juga 2-3 bulan. Nah, kalau ini berbenturan sampai PPG itu bagaimana? Kan jadi timbul pertanyaan. Oke, jawaban pertama ada ini di rekan di media sosial. Kalau pengalaman saya diterima CPNS 2019. Pada tahun yang sama dapat panggilan PPG dan sudah terdaftar di tahap 4. Tetapi karena belum ada panggilan Latsar pada tahun itu, maka PPG tidak saya ikuti. Alhamdulillah di tahun 2021 ini dapat panggilan PPG lagi. Jadi saran saya lebih baik ikut Latsar terlebih dahulu daripada nanti dinyatakan gugur ketika sudah setengah jalan mengikuti PPG. Nah, ini sama kasusnya seperti rekan saya juga. Saya kan PPG tahun 2020 ya. Nah, teman saya itu Pak Helmi ya namanya, dia dapat CPNS kalau nggak salah itu 2019 dan PPG-nya juga 2019. Nah, ketika itu Latsar 2019, PPG 2019. Nah, karena ini bentrok, akhirnya beliau tidak ikut Latsar dan dipanggilnya itu mengikuti PPG selanjutnya itu tahun 2020. Nah, seperti itu. Jadi 1 tahun jangka waktunya. Nah, kalau yang di sini dia dipanggilnya 2019 ya. Nah, 2020 udah nggak dipanggil, tapi 2021 ini dipanggil. Jadi kurang lebih jangka waktunya 2 tahun. Yang jelas kalau kita lihat berarti kalau kita tidak mengkonfirmasi kesediaan walaupun kita sudah lulus pretest dan masuk dalam jatah untuk mengikuti PPG, insya Allah kemungkinan besar kita akan dipanggil lagi. Namun kapan waktunya itu yang jadi pertanyaan, karena kan ini antriannya banyak. Ada yang di angkatan 1
dipanggil namun dia tidak konfirmasi. Tiba-tiba di angkatan 2 atau angkatan 3 dia dipanggil. Ada juga seperti itu di tahun yang sama. Ada juga yang seperti ini tadi, ada yang dipanggil misalkan tahun 2019 dia tidak ikut, dipanggilnya 2020. Ada juga yang dipanggilnya di tahun 2021. Jadi insya Allah sih akan dipanggil, namun rentan waktunya itu Bapak Ibu kita tidak bisa menjawab apakah cepat atau lambat. Biasanya menurut saya ya, ini juga tergantung dari kuota dari mapel tersebut. Karena untuk mengikuti kita kelas PPG kan, mahasiswa PPG itu juga tidak sedikit Bapak Ibu ya. Misalkan kalau 10 orang misalkan di mata pelajaran tertentu, misalkan kalau saya misalkan mata pelajaran sejarah misalkan 10 orang aja, ya itu kayaknya kecil kemungkinan untuk dibuka kelas Bapak Ibu. Jadi kalau nggak salah tuh minimal mungkin satu rombel mungkin sekitar 27-25 ke atas lah mungkin ya, tapi saya belum tahu juga aturannya. Yang jelas ada jumlahnya, kuotanya itu Bapak Ibu untuk per mapel. Jadi seperti itu jawabannya Bapak Ibu. Nah yang kedua ini menarik Bapak Ibu. Nah di sini ini yang di tahun 2021 nih, dia ini sedang latsar dan juga sedang ikut PPG. Entah apa yang terjadi nanti, positive thinking aja. Jadi ini bisa dibilang nekat ini Bapak Ibu ya. Namun tidak sedikit juga saya lihat di media sosial itu beberapa rekan guru. Ini kan karena kita pandemi ya, jadi PPG itu full daring. Nah ini dimanfaatkan betul ini. Jadi ada yang PPG-nya dia ikut, lasarnya juga ikut karena sama-sama daring. Mungkin 2 laptop atau gimana, saya juga nggak tahu. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi semuanya ada resikonya Bapak Ibu ya, karena PPG itu kan juga hampir tiap hari kurang lebih itu kita ngirim tugas dan lain sebagainya. Latsar juga hampir tiap hari mungkin meeting juga. Namun menurut saya sih tugasnya mungkin ya tidak sepadat tugas di PPG karena saya juga pernah ikut prajabatan juga Bapak Ibu. Namun untuk prajabatan daring itu saya juga belum tahu bagaimana. Jadi kuncinya ini kembali ke Bapak Ibu. Ada juga yang ini yang hamil ngikut PPG, dia bingung bagaimana. Nah di situ juga ada yang dia tetap ikut PPG, ada juga yang enggak. Ini menurut saya benar-benar dipikirkan Bapak Ibu ya, karena kesehatan itu juga utama juga Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja. Jika ada masukan atau pengalaman yang lain tentang seperti ini bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu, semoga lulus semua.